Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Amangkurat V atau yang biasa dikenal dengan nama Raden Mas Garendi. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Amangkurat V atau Raden Mas Garendi yang biasa disebut juga dengan nama Sunan Kuning adalah merupakan cucu dari Amangkurat III atau putra dari Pangeran Teposono. Raden Mas Garendi pada tahun 1742 Masehi diangkat menjadi Susuhunan Mataram atau Raja Mataram, menggantikan tahta Amangkurat IV oleh koalisi Jawa Tionghoa yang menentang kekuasaan dari Pakubuwono yang kedua. Raden Mas Garendi diangkat menjadi raja di Kerajaan Mataram Islam Kartosuro dengan gelar Susuhunan Prabu Amangkurat Senopati Ingalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping 5. Amangkurat V setelah melakukan kudeta terhadap kekuasaan Pakubuwono yang kedua, akhirnya naik tahta di Kerajaan Mataram Islam Kartosuro dan memerintah di Kerajaan Mataram Islam Kartosuro pada tahun 1742 Masehi hingga tahun 1743 Masehi. Raden Mas Garendi atau Amangkurat V lahir pada tahun 1726 Masehi dan beliau merupakan putra bungsu dari Pangeran Teposono sekaligus cucu dari Amangkurat III. Pada masa kecil Amangkurat V atau Raden Mas Garendi, kehidupannya sudah diwarnai dengan politik berdarah. Ayahnya Pangeran Teposono pun terbunuh karena disebabkan oleh konflik kerajaan. Setelah Pangeran Teposono meninggal dunia, Raden Mas Garendi pun dibawa lari menyelamatkan diri untuk meninggalkan Keraton Kartosuro oleh pamannya Wiromenggolo. Raden Mas Garendi dan pamannya Wiromenggolo pun melintasi Gunung Kemukus hingga menuju Grobogan. Di lokasi tersebut Raden Mas Garendi dan rombongan pelarian Kartosuro pun berjumpa dengan keluarga Tionghoa yang bernama Tan Hitik. Lalu Raden Mas Garendi pun lantas diangkat anak oleh Tan Hitik. Dalam Babad Kartosuro II dijelaskan bahwa Raden Mas Garendi sebagai remaja memiliki fisik yang sangat ganteng, populer dan banyak penggemarnya. Wajah Raden Mas Garendi memang sangat rupawan dan kegantengannya sudah terkenal di mana-mana, apalagi banyak cerita-cerita yang turut meramaikannya. Bahwasannya seorang bangsawan yang bijaksana, lagi pula baik hatinya, tidak mustahil apabila banyak yang turut senang melihat Raden Mas Garendi.
Geger Pacinan berawal dari Pakubuwono II sebagai seorang sunan melawan kolonialisme Belanda, dan Pakubuwono II pun juga pernah meminta para pejabat serta bupati untuk bersumpah setia dan siap mengusir Belanda dari tanah Jawa. Di masa kepemimpinan Pakubuwono II, pasukan Mataram pernah menyerang benteng Kompeni di Kartosuro pada tahun 1741 Masehi, dan tercatat ada 10 prajurit Kompeni Belanda yang tewas di dalam maupun yang ada di sekitar benteng. Peristiwa tersebut menandai konflik terbuka antara Mataram Kartosuro dengan VOC, dan Pakubuwono II juga memerintahkan patihnya untuk mengirim pasukan untuk membantu Laskar Tionghoa mengepung VOC yang ada di Semarang. Saat itu adalah masa-masa Geger Pacinan yang merupakan rangkaian peperangan yang disebut-sebut lebih besar daripada Perang Diponegoro. Geger Pacinan diawali dengan pembantaian 10.000 orang Tionghoa yang dilakukan oleh VOC di Batavia yang sekarang disebut dengan Jakarta, dan hal tersebut yang menyulut aksi pemberontakan melawan VOC. Pemimpin pemberontakan dari pabrik gula di Gandaria, Batavia adalah Sopanjang atau Ki Panjang yang kemudian dikenal sebagai Kapitan Sepanjang. Kapiten Sepanjang lari dari Batavia hingga sampai ke Semarang dan bergabung dengan Laskar Tionghoa pimpinan Singseh atau Tan Sin Ko. Lalu Kapiten Sepanjang dan Sinseh berperang bersama melawan VOC serta mendapat bantuan pasukan dari Pakubuwono II, namun kemenangan sulit diraih, bahkan VOC mengklaim sebagai pihak yang menang. Namun Pakubuwono II kemudian berubah sikap 180 derajat dari yang semula melawan VOC atau Kompeni, sekarang menjadi memihak kepada VOC atau Kompeni. Dukungan Mataram ke pemberontak Tionghoa pun dicabut pada awal tahun 1742 Masehi, dan perubahan sikap itu dilatar belakangi karena Pakubuwono II takut serta khawatir akan dilengser dari tahta Mataram bila terus melawan kepada VOC. Dalam hal ini VOC dikenal sangat handal menyulut intrik politik, dan di sisi lain para bangsawan Mataram juga banyak yang mengincar kedudukan dari Pakubuwono yang kedua. Sejak saat itu Laskar Tionghoa pun siap untuk berperang melawan Pakubuwono dan VOC. Di daerah Grobogan, Raden Mas Garendi menghimpun kekuatan, dan 3 brigade Jawa serta 3 brigade Tionghoa dikumpulkan, dan mereka menyusun rencana untuk menyerang Pakubuwono yang kedua di Kraton Kartosuro. Raden Mas Garendi pun didukung oleh Patih Notokusumo, Raden Mas Said atau Pangeran Sabernyawa, Tumenggung Martapura Bupati Grobogan, Tumenggung Mangun Oneng Bupati Pati, Singseh, dan Kapiten Sepanjang. Pada tanggal 6 April 1742 Masehi, di Pati diadakan pembahasan mengenai siapa yang harus menggantikan Pakubuwono yang kedua. Kemudian Tan Hetik pun mengusulkan agar Raden Mas Garendi yang menjadi susunan Mataram sebagai pengganti dari Pakubuwono II, karena Raden Mas Garendi adalah cucu dari Amangkurat III.
Kapiten Sepanjang pun awalnya sempat khawatir bila Raden Mas Garendi akan berkhianat seperti Pakubuwono II yang semula melawan VOC kemudian menjadi bersekutu dengan VOC. Namun akhirnya semua bersepakat untuk menobatkan Raden Mas Garendi untuk menjadi Susuhunan Mataram, dan kemudian Raden Mas Garendi pun diberi gelar Amangkurat V, serta dalam upacara penobatan tersebut hadir pula para ulama yang berdiri di samping sebelah kanan Amangkurat V dan para panglima Tionghoa yang berdiri di samping sebelah kiri Amangkurat V. Dalam catatan Lim Tianju, seorang Tionghoa yang berada di daerah Semarang, mengatakan bahwa Sunan Kuning atau Amangkurat V adalah sebutan populer bagi Raden Mas Garendi. Selain karena banyak pengikutnya yang berkulit kuning atau orang-orang Tionghoa, Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi pun oleh orang-orang Tionghoa biasa disebut juga dengan Chungling atau bangsawan tertinggi yang merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam peristiwa Geger Pacinan. Sejak saat itu pertempuran demi pertempuran telah dilalui oleh koalisi Jawa Tionghoa, dan pada bulan Mei 1742 Masehi, formasi pasukan Jawa Tionghoa terdiri atas 1000 prajurit Jawa serta 1000 prajurit Tionghoa. Namun dalam perkembangannya, pasukan Jawa justru menjadi lebih banyak dibandingkan pasukan Tionghoa. Pada bulan Juni 1742 Masehi, Amangkurat V atau Raden Mas Garendi bersama pasukannya pun bergerak menuju ke Keraton Mataram Kartosuro, dan saat itu pasukan Laskar Tionghoa dipimpin oleh Panglima Entik, Macan, dan Pi Bulung, sedangkan pasukan Laskar Jawa di bawah komando Kertowiryo, Wirojoyo, dan Martapura. Amangkurat V atau Raden Mas Garendi yang saat itu masih usia remaja dikawal oleh Tumenggung Mangun Oneng, Kapiten Sepanjang, dan Singseh. Mereka pun bertempur di Solotigo hingga Boyolali. Pada tanggal 30 Juni 1742 Masehi, pasukan Amangkurat V telah berhasil menjebol benteng Keraton Mataram Kartosuro, dan penjebolan benteng istana tersebut bisa dilihat hingga sampai sekarang. Tembok benteng istana Keraton Kartosuro tersebut berhasil dilubangi oleh pasukan Amangkurat V atau Raden Mas Garendi dengan menggunakan sebuah meriam. Suasana Kartosuro pun mendadak kacau dan luluh lantak karena diserbu oleh pasukan gabungan Jawa Tionghoa. Namun Pakubuwono II dan keluarganya telah terlebih dahulu menyelamatkan diri dari peristiwa tersebut. Pakubuwono II telah dievakuasi oleh Kapiten Van Hohendorf bersama dengan pasukan VOC, kemudian mengungsi ke arah Magetan melalui Gunung Lawu. Lalu pada tanggal 1 Juli 1742 Masehi, Amangkurat V alias Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi resmi bertahta di Kerajaan Mataram Islam Kartosuro dengan Condro Sengkolo yang berbunyi Pandito Anom Angoyok Jagat, yang memiliki arti seorang pemimpin muda yang menggoncang jagat atau dunia. Setelah berhasil menduduki tahta Mataram Kartosuro, kemudian Amangkurat V mengangkat Tumenggung Mangun Oneng sebagai patih, dan Tumenggung Martapura diangkat menjadi pelaksana harian komando pertempuran dengan nama Sujanapura.
Sedangkan Raden Surya Kusuma yang kelak dikenal sebagai Pangeran Prangwedana diangkat sebagai Panglima Perang. Amangkurat V pun merencanakan untuk menggempur pasukan VOC yang ada di Semarang dan 1.200 pasukan gabungan Jawa Tionghoa yang dipimpin oleh Raden Mas Said serta Singseh pun sudah menuju ke arah Welahan. Di daerah Welahan, pasukan Jawa Tionghoa pun bertempur dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh Kapiten Gerrit Mom, dan VOC yang menyerang dari berbagai sudut berhasil memukul mundur pasukan gabungan Jawa Tionghoa. Setelah kekalahan demi kekalahan dialami oleh pasukan gabungan Jawa Tionghoa dan beberapa pimpinan terbunuh seperti Tan Wiki dan Singseh, akhirnya pada tanggal 26 November 1742 Masehi, keadaan pun semakin tidak berpihak kepada Amangkurat V. Keraton Mataram Kartosuro pun kemudian diserang dari 3 penjuru oleh Cakranirat IV dari arah Bengawan Solo, lalu Pakubuwono II dari arah Ngawi, sedangkan pasukan VOC dari arah Ungaran dan Solo III. Amangkurat IV pun meninggalkan Keraton Kartosuro dan mengungsi ke arah selatan bersama pasukannya, dan akhir dari perjalanan Amangkurat V terjadi pada September 1743 Masehi saat terdesak di sekitar Surabaya, membuat Amangkurat V pun menyerahkan diri kepada VOC kemudian diasingkan ke daerah Sri Lanka. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Amangkurat V atau Raden Mas Garendi. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.